kita coba petakan. Jadi negara itu bisa menyediakan apa, tapi kalau sekali lagi kalau leisure-nya lebih banyak ataupun seimbang begitu, ya harus menciptakan pekerjaan sendiri. Ya bener kan? Soalnya kalau masuk ke perusahaan berarti harus ada ya kita jadi karyawan ada kerjanya, ada liburnya begitu, nggak bisa suka-suka. Kami juga di parlemen nggak bisa suka-suka gitu. Rekan-rekan, ini saya sangat concern sekali ya, karena banyak anak-anak muda ada juga. Saya nggak bilang kamu malas, enggak, emang zamannya begitu. Zamannya itu zamannya instan gitu ya. Tadi Pak Teras juga sudah mengatakan pintu terbuka ya, kita ditelanjangi. Maksudnya bukan telanjang secara fisik, tapi apa aja kelihatan, ketahuan gitu ya. Dan satu hal yang membuat saya agak takut gitu ya. Mungkin Anda yang punya Netflix bisa nonton Social Dilemma ya. Jadi mereka itu yang kerjanya tadinya di Google, di Facebook, pada keluar berontak. Karena apa? Karena mereka capek untuk istilahnya ditarget begitu. Sama yang si pemiliknya ini ditargetnya persaingan ya, Google, Facebook, Meta Group gitu ya. Sehingga membuat TikTok ya, membuat apa sih di platform itu untuk lebih diminati sehingga mereka mendapatkan uang banyak begitu untuk perusahaannya. Ya udah, yang paling gampang membuat perempuan jadi cantik dengan segala macam apa tuh istilahnya, Bu? Beauty apa? Apa Bu? Beauty apa kalau di segala macam lah beauty itu kan. Untuk laki-laki saya nggak tahu, mungkin dibikin keren dan sebagainya, itu yang diminati begitu. Oke, terus dari situ hasilnya apa? Dari situ hasilnya adalah kita menjadi manusia yang narsis, satu, materialistik, kemudian hedonis, dan sangat konsumtif ya. Jadi pengen keren melulu, pengen. Jadi semuanya begitu. Itu oke lah yang membuat kita jadi hedonis dan narsis. Tapi ada hal yang lebih parah. Menurut saya yang kemarin itu yang terparah. Karena apa? Karena kita akan lebih parah lagi. Medsos itu membuat kita saling curiga, tidak ada trust, ya, terpolarisasi, begitu ya. Terus nggak ada percaya satu sama yang lain. Bahkan kebenaran pun tidak dipercaya, gitu. Ya. Jadi otak kita didrive oleh algoritma. Kalau sudah didrive oleh algoritma, maka terjadilah yang kayak kemarin yang buat saya sih contoh yang paling nyata itu yang di Prancis ya. Jalan turun ke lapangan tapi nggak ada komandonya. Yang mengomandoi siapa? Ya mesin itu, algoritma itu. Dia mendirect. Di Albania kita bisa melihat ada menteri yang diangkat dari AI. Itu pun masih dipertanyakan seorang menteri dari AI itu begitu. Dia sudah mulai memberikan rapat ya, terus oleh oposisi, parlemen yang oposisi itu, mereka menanyakan apa secara hukum itu tidak ada gitu. Tapi itu terjadi ya. Jadi ini dunia yang berubah. Kemudian satu lagi yang ya usia Rizal sekali lagi ya, yang mereka menggunakan sosmed begitu, bertanya kepada ChatGPT ataupun apa sih yang di Nepal itu, siapa presiden yang paling cocok. Akhirnya ya keluarlah ibu yang mantan hakim itu begitu. Oke, bagus ya. Tapi apakah kita mau seperti itu? Di mana otak kita didrive oleh teknologi. Bahkan yang paling mungkin adalah dengan kejadian-kejadian di belahan negara banyak itu dan termasuk di Indonesia, yang paling dekat dengan kita targetnya yang dilakukan oleh mesin-mesin itu adalah perang saudara. Jadi please hati-hati. Saya terus terang sangat concern sekali dan saya ingin nitip Anda sebagai pemuda-pemuda, alhamdulillah saya bisa bertemu ya di sini ya, menitipkan concern. Mungkin saya mewakili banyak orang begitu ya. Karena kita tuh diambang perpecahan yang didrive bukan oleh manusia, tapi oleh mesin-mesin. Di mana mesin-mesin itu memang awalnya tadi dia mengeruk keuntungan dan merasa ada apa namanya konektivitas gitu. Nah itu yang dengan Pancasila ini gitu ya. Tolonglah Anda lebih berhati-hati terhadap dunia sosmed itu. Jadi tanyakan dulu kepada Wikipedia atau cross check kepada Google ya. Kira-kira ini benar nggak sih gitu ya? Karena tiba-tiba juga kita seringkali nggak nyangka semuanya kita kecolongan gitu. Jadi Rizal
kamu harus siap-siap jadi entrepreneur, ya. Pendidikan advokasi penting, ya. Atau sebenarnya kalau nasihat dari orang tua kayak saya, temukan jati diri kamu. Ya biasanya nggak jauh dari DNA sih. Kamu bisanya apa sih? Gitu. Itu aja tekuni. Yang penting jadi orang tuh tekun. Jangan kayak instan gitu ya. Nggak sekolah tahu-tahu udah dokter. Ya. Nggak tahu kerjanya di mana, tahu-tahu kaya. Ya. Jadi yang kayak gitu tuh mental kayak gitu janganlah ya. Kita ikutin prosesnya aja. Pasti itu selamat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.